Ya, teman-teman, di hari libur tanggal 26/01/2025 berarti updatean untuk tanggal 24, teman-teman ya. Dan mohon maaf apabila beberapa emiten baru dibahas sekarang-sekarang ini ataupun pertanyaan baru dibahas sekarang-sekarang ini ya. Mungkin sayanya masih kurang banyak luang waktu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, tanpa berlarut-larut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya. Baik yang nge-like, nge-share, memberikan komentar sangat luar biasa, memberikan subscribe juga dari mulai awal sampai detik ini. Terima kasih ya teman-teman, sangat luar biasa. Apalagi yang dari awal yang telah berdoakan, saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikembalikan lagi kepada teman-teman ya bersama keluarga. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih supportnya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat bahkan 30 kali lipat, mudah-mudahan teman-teman ya. Walaupun tidak digantikan dengan secara rupiah, mungkin digantikan dengan kesehatan, keselamatan, dan ya mungkin keberkahan dalam mencari rezeki. Oke, mudah-mudahan kita di emiten ini menemukan harta karun yang terpendam, teman-teman. Teman-teman silahkan untuk melakukan riset-riset, kita share di sini sama-sama. Teman-teman juga istilah riset, analisis di rumah juga sama, teman-teman ya. Kita bandingkan dengan punya saya. Oh, ada kesamaan ya, kita jalan bareng-bareng. Tapi kalau belum ada kesamaan, oke, kita berobat bareng, teman-teman ya. Lanjut teman-teman, dari mulai pertanyaan membahas saham FCA, teman-teman ya. Saya itu kalau dari awal waktu kita channel namanya saham gocap, malahan kebanyakan saya ngebahas saham gocap sama FCA gitu kan. Malahan saya punya listnya tersendiri gitu, saham-saham gocap sama saham FCA ya. Apalagi FCA yang di 50 ke bawah gitu ya. Kalau FCA yang di atas mah ya itu mah karena suspend aja gitu kan. Oke teman-teman, tanpa berlarut-larut kita akan bahas ini emiten dari teman kita ya. Tolong bahas. Seperti teman-teman, jadi pinginnya saya itu teman-teman punya emiten yang kena FCA, emiten apa aja. Nah, di apa namanya di listkan aja, nanti mungkin bisa saya bahas bergabung dengan update yang lain. Soalnya kalau digabungkan tersendiri nanti kan yang lain gak kebagian untuk dibahas. Maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf apabila kadang-kadang teman-teman campuran gitu update-nya itu, biar nanti teman-teman yang lain juga kebagian. Misalkan yang beberapa emiten yang harus dibahas ada 3 atau 4 gitu ya, maka saya masukin ke bagian ke satu dulu, yang satu, yang keduanya di bagian kedua gitu kan. Jadi semua yang istilahnya yang masuk ke kolom komentar semuanya kemudian kebahas semua, teman-teman. Kadang-kadang itu juga melakukan ada PR lagi hari berikutnya gitu kan. Oke, kita bahas CNKU. CNKU apa nih? Kok ini CN apa ya? CNKO kali ya? CNKO kali ya? CNKO. Ya, FCA 1 dan 5. Nah, ini semuanya sering dibahas teman-teman, CNKO ya. Kok CNKU? CNKO ya. CNKO Eksploitasi Energi Indonesia. Nah, ini untuk CNKO, perhatikan untuk bandarnya. Kalau di saham-saham FCA, teman-teman, yang kita perhatikan itu bukan candle, tetapi kita akan memperhatikan bandarnya. Nah, CNKO itu kategori 1 dan 5. Ingat 1 dan 5. Kalau kategori 1 itu mungkin mudah, hanya butuh berdiam diri di angka 51, 50 sama 52 mungkin ya, selama 3 bulan atau 90 hari. Tetapi kalau kasus yang lain, ada kasus yang lain tambahannya model nomor 5 kan, ini gara-gara ada laporan keuangan yang bersifat negatif gitu kan. Berarti dia harus memperbaiki dulu kan yang negatifnya dulu gitu kan, baru walaupun dia nongkrong di 5152 tetapi perbaikan secara ekuitasnya tidak terjadi, maka akan terus FCA sampai kapanpun. Sampai di harga 1000 pun tetap FCA, tetap kalau equity-nya tidak diperbaiki. Caranya gimana ya? Itu harus emiten sendiri yang memperbaiki dengan cara meningkatkan produksinya gitu kan, keuntungan harus ditambahkan, jadi si equity jadi positif, teman-teman. Itulah kalau yang FCA kelas 1 mungkin kelas 1 ini mungkin agak mudah gitu untuk keluar. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman mungkin bisa keluar dari FCA dengan cara average. Sekarang itu FCA itu sudah mulai dipertransaksikan secara normal aja. Ya, hanya tinggal tungguan aja, teman-teman ya. Tunggu jam 10 kurang 5 menit, nanti pasang lagi jam 10 tank. Maka pasangnya harus pakai otomatis, teman-teman. Setting teman-teman broker kalian itu jadi otomatis. Pasang jam 10 tank aja. Ya. Jadi sebelum pas jam 9 tuh, jadi teman-teman jangan jual jangan dijual yang jam 10-nya.
Tapi teman-teman jam 10-nya itu untuk dipasang, 10.00 itu harus dipasang. Nanti untuk jam 11 ya, 11 kurang 5 kan sudah gontok-gontokan tuh. Nah, gunanya otomatis itu berarti kita pingin antrian yang pertama ya, pingin antrian yang pertama baik di oper ataupun di bid gitu kan. Nah, itulah nanti yang operan yang antrian pertama itulah yang dieksekusi, biasanya seperti itu. Jadi ini tergantung dari brokernya, teman. Kalau broker sama server biasanya, kalau brokernya bagus dan servernya memungkinkan, internetnya juga bagus, dengan otomatis itu dia akan terpasang drat siapa yang duluan, teman. Kalau broker bandar sih dia mah udah canggih, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu tip dari saya. Nah, sementara ini dia sudah berada di angka 31 lagi menuju ke bawah lagi. Dan si bandar lokal cenderung kemarin ngambil tanggal berapa nih? Tanggal 21 Januari dan dia melakukan penjualan. Ketika dia pengambilan, dia melakukan penjualan lagi ya. Nah, ini cenderung sepertinya baik, teman-teman. Kenapa sudah mulai membaik? Kenapa dia sudah mulai diakumulasi lagi. Ya, artinya sudah mulai ditransaksikan. Berarti si bandar juga sudah mulai bosan nih. Bosan di sini-sini mulu harganya. Oke, kita mainin aja toh sambil santai ini. Udah pasang aja pakai otomatis. Nanti sambil ngopi-ngopi, siapa lagi yang nanti pasang lagi jam 11, ketika itu pasang seperti itu lah teman-teman ya. Jadi dia pasang pasti pakai otomatis, nggak mungkin manual teman-teman ya. Terus dari poren bagaimana? Poren cenderung ada sedikit masuk teman-teman ya, sedikit masuk, teman sedikit doang, cuma 3 juta dikit gitu ya. Poren ada sedikit masuk lah, 2-3 juta si YP masuk. Rata-rata si YP teman-teman ya yang masuk itu rata-rata broker porennya itu poren lokal teman-teman, KTP lokal teman-teman ya. Maaf, brokernya broker foreign tapi KTP-nya KTP lokal biasa seperti teman-teman ya. Jadi menggunakan broker lokal. Menggunakan broker foreign tapi KTP-nya KTP lokal. Seperti itu ya. Rata dipakai sama YP teman-teman. Kayak CC itu kan sebenarnya broker lokal teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu untuk CNKO ya. Jadi ini lagi posisi ditransaksikan, nantinya teman-teman bisa keluar juga bisa teman-teman. Cuman ini ya walaupun keluar daripada 50-51 tetap aja dia dalam posisi FCA terus sebelum equity-nya diperbaiki ya. Oke, CNKO sudah, kita lanjut ke BEX ya. Bank Pembangunan Daerah, dan ini sudah diakuisisi ya sama bank besar juga. Makanya sini yang ngambil itu adalah broker sebagai sebagai bandar lokalnya sudah ngambil terus. Artinya ini sudah ditransaksikan juga, ada penjualan sampai ke bawah begini. Sementara ini sebenarnya si bandar lokal itu terus ngambil ya. Perhatikan ketika tanggal berapa nih mulai ngambil ya. Tanggal 4 Oktober terus ngambil. Nah, kalau ini FCA tingkat 1, kelas 1, artinya hanya butuh 50-51 aja dia sudah bisa keluar. Mungkin di sini lagi pemungutan dulu barang teman-teman, karena mereka juga ingin menguasain, karena ini sudah mulai diakuisisi sama sebuah bank yang besar juga ya, otomatis dia mungkin secara pendapatan juga nanti ke depannya akan meningkat. Ini saya yakin sih kalau BEX ini pasti lolos daripada L51 atau 52-nya teman-teman. Soalnya Smart Money juga sudah mulai masuk. Perhatikan teman, bandar lokal juga tidak mau jualan secara signifikan, dia hanya cenderung ngambil. Perhatikan di sini teman-teman ya. Pengambilan juga ngambil, ada keluar, wajar kalau dia keluar ya, untuk menahan harga supaya tidak kemana-mana dan biarkan dia yang mengatur. Ketika dia mengatur teman-teman, pergerakan harganya naik, berarti ini si bandar lokalnya cenderung baik teman-teman ya, mau melakukan aksi ya. Kadang-kadang si bandar lokalnya diam-diam aja teman, tidak melakukan aksi malah jualan terus ya. Nah, ini tanda-tanda sebuah emiten ada bandarnya itu ketika seperti diuji ketika FCA. Ketika FCA-nya sudah mulai merangkak naik, berarti bandar sudah ada di dalam. Artinya teman-teman santai saja ketika sudah ada bandar di dalam. Kecenderungan dia akan di harga tertingginya untuk jualan di harga terendahnya. Jadi jualan maaf harga sampai tinggi, nanti jualan sembari diturunin. Nah, itulah ciri khas seorang bandar teman-teman ya. Lanjut ada GIAA. GIAA kategorinya, oh ini belum ada nih kategori. Kita cari kategori teman-teman di sini nih. Nah, berita di mana nih? Perusahaan tercatat, efek pengamatan khusus. Cari GIAA teman-teman, dia kategorinya apa? GIAA, Gia kan Garuda, kategori nomor 5 teman-teman, hanya equity negatif. Nah, dia jadi dari equity-nya yang negatif teman-teman ya. Ini kita catat di sini teman-teman ya. Nah, ini harus punya catatan ya. FCA kategori 5. Nah, ini juga sama teman-teman. Mau harganya sampai ke 76 sampai 100, tetap kalau dia posisinya
masih posisi nomor 5, equity-nya negatif, ya kemungkinan dia tidak akan bebas daripada FCA-nya. Jadi cenderung dia terus dijual secara FCA gitu kan. Tapi ada baiknya sekarang itu sudah mulai diakumulasi lagi teman-teman si GIA ini, soalnya kan udah gak ada, mungkin pemerintahan baru menjadikan GIA ini menjadi perusahaan yang lebih baik lah, tidak merugi terus gitu kan. Mungkin mudah ada solusi-solusi yang bagus ya untuk si GIA biar equity-nya terus jadi positif lagi ya. Nah ini sudah mulai bagus, ada pengambilan daripada bandar lokalnya ya. Terus si si Smartmart juga sudah mulai masuk kalau kembali ya. Di sini ada si YJ bagus teman-teman, kalau si YJ bagus ya. Kita cek dari tanggal 15 Januari. Jadi tahun ini sudah mulai ada pengambilan ya dari YJ, PD, KI, IP. Nih cenderung dia ngambilnya itu broker yang suka dipakai sama bandar dan terdetek sebagai bandar teman-teman. Oke. Jadi GIA ini bisa ke atas tapi dengan dijual secara FCA ya terserah teman-teman gitu kan. Tapi dia bisa ke angka 50 ke bawah loh teman-teman ya untuk asal istilahnya si GIA ini ya. Nah teman-teman ya seperti itu ya. Maka kemarin sampai ke angka berapa nih? 48 ya. Karena kalau untuk FCA itu sampai ke angka Rp1 teman-teman ya. Punya kebebasan seperti itu. Sama seperti pada akselerasi bisa kemana-mana gitu. Dia tidak dibatasi di 50, tapi dia kalau sudah kena FCA seperti ini bisa ke bawah 10, Rp1 pun jadi teman-teman ya. Nah, jadi kategori GIA ini harus equity-nya harus dipositifkan teman-teman. Tapi sekarang sudah mulai bagus pengambilan daripada bandar lokalnya. Lanjut. Ada IBFN, Intan Baru Prana. Kita lihat kategorinya, kategori berapa dulu ini teman-teman ya. Malahan kalau FCA itu saya bilangnya dulu tragedi 31 Mei. Kenapa? Karena waktu itulah semua berlaku diberlakukan sistem FCA ini. Dan perbaikan itu bulan Juni tanggal 20, saya masih ingat teman-teman tuh ya. Ini kategori 1 dan 5. Nah, sama teman-teman kategori 1 dan 5. Jadi teman-teman harus bersahabat dengan, kalau yang punya emitennya udah teman-teman bersahabat aja dengan FCA ini. Kenapa? Karena ini akan memakan waktu yang lama teman-teman ya. Kenapa? Karena kategori 5-nya yang bikin lamanya itu. Kalau kategori 1-nya mungkin ya cenderung si bandar lokal akumulasi sama angka 50 aja sudah bagus. Tapi kalau udah kategori 5 ya dia harus lepas dulu dari angka 5-nya teman-teman. Artinya equity-nya harus positif dulu. Tapi sekarang si bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi, teman perhatikan ya. Sudah mulai diurusin lah sama si bandar lokal. Dan dia mau cenderung dia jualan di harga FCA-nya aja. Karena walaupun di harga sampai 50 pun kalau nomor 5-nya belum keluar tetap tidak akan bisa keluar daripada FCA. Tapi secara pungutan bandar lokalnya sudah mulai bagus dan mulai ditransaksikan. Dan pemungutan lebih banyak daripada pengelola. Artinya lagi dikelola walaupun harganya turun tapi masih dikelola sama si yang punyanya atau bandarnya teman-teman. Oke. WMUU. Nah, ini WMUU itu adalah salah satu emiten yang harus dihindari untuk ketokohannya ya. Tumiyama apa ya Tumiyama ya. WMUU kita cari, kita kategorinya apa WMUU. Ini ketokohan, hati-hati teman-teman ya. Ini ada ketokohan 1 dan 8 teman-teman ya. Ini 1 dan 8 sudah nambah lagi 1 8 teman. Karena kemarin hanya kategori 1 aja, tapi sekarang sudah mulai angka 8 sudah keluar ya. Angka 8 coba lihat apa. Dimohonkan PKPU atau palit. Nah, itu teman-teman kalau teman-teman lihat sini nih. Nanti teman-teman hindari emiten yang ada nama ini, teman-teman. Perhatikan ya. Nah, ini saya juga sebenarnya dulu pernah sempat cuan di sini, teman-teman, ketika belum FCA ya, waktu masih IPO saya masih bisa cuan. Malahan saya cuannya ini, teman-teman. Saya jual belinya itu scalping di harga ketika dia merangsek turun ke bawah. Saya perhatikan selama 2 hari ternyata suka ada tarikan dari bawah, ada dorongan dari bawahnya. Saya suka memanfaatkan itu tuh. Jadi ketika dia ke bawah langsung saya beli dan ternyata benar, ya udah ikut itu aja, udah keluar aja. Karena saya cenderung suka melihat pergerakan waktu zamannya scalping tuh saya. Kalau sekarang kan scalping udah istilahnya kadang-kadang suka melelahkan juga. Kalau swing kan enak ya, kalau turun ya udah tambah muatan lah gitu kan. Naik ya udah take profit lah gitu kan. Tidak terlalu
terlalu terlalu greedy lah gitu kalau untuk swing itu. Nah, cenderung santai, bahkan saya aja masih bisa ngebahas saham untuk istirahatnya. Kalau scalping udah mikirin ini keluar apa enggak, keluar apa gitu kan. Nah, inilah nama ini teman-teman yang harus kalian hindari ini. Nama inilah yang harus kalian hindari ketika ada IPO lagi. Ingat, nama ini harus dihindari. Karena ini adalah biang kerok dari semuanya, teman-teman ya. Tidak mungkin kalau kepalanya baik, emitennya baik. Tapi kalau kepalanya sudah busuk, dia akan cenderung emitennya juga busuk. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan sini cepat-cepat didepak aja nih, depak terus digantikan. Ada, kalau nggak ada pembeli baru untuk membeli emiten kayak apa namanya istilahnya ya, pengambil alihan lah gitu. Semua perusahaan diambil alih sama sama perusahaan lain tapi yang lebih bagus gitu kan. Biar ini kedepak aja teman-teman ya. Karena ini adalah salah satu yang saya tidak suka itu ini nama ini teman-teman. Karena WMU, WMPP itu sama teman-teman ya. Jadi hindari nama-nama ini nih. Ini adalah istilahnya kurang baik lah teman-teman di pasar bursa ini ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Tapi mungkin kedepannya ya dia sadar lah gitu. Mungkin dia sadar ya, bisalah istilahnya jangan ngerampok duit retail tuh. Yang kasihan kan retail di sini teman-teman ya. Nah, kita lihat emitennya. Sudah mulai bergeliat juga emitennya, teman-teman perhatikan ya. Beberapa hari ini sudah mulai transaksikan, di sini gue sudah mulai transaksikan, artinya sudah mulai ada perhatian dari bandar-bandarnya. Mudah-mudahan yang nama saya sebutkan itu lebih baik teman-teman hindari ketika naik ke depannya. Nah, mudah-mudahan sini kategorinya udah 2 juga sulit, harus keluar dari 51-nya sulit, atau jadi ini harus keluar daripada yang 8-nya dulu. Istilah hutangnya dibayar dulu deh gitu kan. Kalau hutangnya sudah dibayar ya mungkin kecenderungan dia lepas daripada FCU-nya bisa teman-teman ya. Kita lihat untuk hutangnya, untuk dar ya. Darnya berapa sih ini? Wow, gede banget teman-teman, darnya 1,27. Artinya ini equities-nya sedikit, lebih banyak hutangnya. Hutangnya ya 1, totalnya berapa DP-nya? 1,1 triliun teman, sedangkan punya equities cuma 800 ya. Ini hutangnya kegedean nih teman-teman ya. Ini kadang-kadang dia suka jadi bikin gak bener lah teman-teman. Ya begitulah teman-teman ya. Ini dia harus didepak dulu nih teman-teman nih dari apa namanya, dari emitennya. Nah, dia sudah Maybank aja sudah keluar lagi 10. Jadi digadaikan nih sama si Maybank, malah keluar lagi itu 20.000 lot ya. Atau enggak 20.000 nih, 20.000 lot, 20 ya, atau 1,4 berapa miliar nih dia, 1,4 juta lot ya. Ini 10%-nya si Maybank sudah dijual lagi teman-teman ya. Ini situ jualan terus, Maybank jualan terus teman-teman. Perhatikan tuh 11% ya. Tahun 2024 apalagi. Ya mungkin ini kita cek di sini deh teman-teman di pasar negonya apakah ada transaksi yang bagus gitu ya. Kita cek dari bulan ini aja dulu deh, ada nggak transaksi nego? Nggak ada, ya nggak ada teman-teman. Ini nggak ada yang transaksi, ini gimana ini? Aduh. Oh, ada teman-teman si CP nih ya, si CP tapi netnya berapa? Ya, si CP udah keluar teman-teman ya. Aduh. Ini emang yang bikin kesal itu adalah kepemilikannya teman-teman ya. Di nego aja, di net kan hanya CC aja sama CP yang sedikit teman-teman ya. Saya khawatir kalau sedikit teman-teman ya. Kalau kita regulerkan, yang nguasain siapa ada? Ini cenderung siapa yang nguasain ya? Kita olahkan nih. Belum ada yang signifikan teman. Sejak Januari tahun 2024 ada yang signifikan. Ini tidak ada sampai 1 juta lot. MG aja hanya ngejual 1 juta lot. Jadi saya olahkan nih teman-teman ya. Kita di negokan. Tuh, ada si CP tapi kalau di netkan gitu kan, di netkan dia cuma 200.000 lot aja gitu teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih ini bisa di-up ya, soalnya sih sudah mulai ada lagi istilahnya transaksi dari si bandarnya. Daripada kemarin si bandar itu cenderung dia jualan tuh, sampai ke harga 9 perak. 9 perak.
sampai ke harga 6 perak teman-teman, bayangin aja. Beuh, itu si bandarnya si PMU ini. Oke teman-teman, untuk PMU seperti itu ya. Real juga sama 9 perak. Ini tidak ada kategorinya. Kita cek dulu kategorinya apa. Kategorinya real. 1 ya sangat mudah teman. Kalau 1 mudah banget teman. Kalau 1 itu mudah. Hanya butuh ke angka 50-51 aja. FCA 1. Nah, itu saya kasih tanda. Kenapa? Biar kita tahu. Jadi tidak ada kendala-kendalan di sini teman-teman ya. Kita hanya melihat untuk asupan daripada bandarnya. Nah, perhatikan untuk bandarnya, untuk si real ini kemarin sempat ada pengambilan, ada pengeluaran lagi, terus ada pengeluaran terus ya sampai mentok lagi, terakhir ada pengambilan ya. Nah, ini bagus teman-teman untuk kelangsungan sebuah emiten ya, dia harus ditransaksikan. Mungkin bursa juga tujuannya untuk itu, buat ditransaksikan ya. Dengan adanya FCA ternyata ditransaksikan dengan baik juga gitu kan. Jadi ada pemasukan juga buat bursa gitu kan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan bahwa si smart money sudah mulai masuk, mungkin ini juga sudah mulai diakumulasi sama fund manager gitu kan, yang punya duit banyak juga gitu ya. Nah, ini sudah mulai bagus teman-teman, perhatikan untuk bandar lokalnya sudah mulai bagusnya itu hanya ditransaksikan. Ya, beda dengan emiten yang lurus saja jualan aja teman-teman ya, itu mungkin aduh ini bandarnya gimana gitu kan. Cuman kalau sudah ditransaksikan seperti ini berarti sudah mulai ada perkembangan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ini cuma butuh kelepas ke 50-nya aja ya. Lepas ke 50, 51, 52 bertahan selama 3 bulan, maka dia akan lepas daripada FCA-nya ya. Oke, kita gua batasin 50, udah saya batasin 50-nya ya. Oke, untuk real seperti itu ya. Ada Mira nih, Mira. Bukan Mira Delima ya. Mira ini nah ini juga sudah bagus teman, terus ditransaksikan kemarin tertinggi di angka 16. Kita cek untuk Mira ini kategorinya kategori apa. Karena kalau teman-teman suka dengan FCA kategori 1 masih aman. Nah, kalau ini masih aman teman-teman ya. Kategori 1 masih aman. Kecenderung bisa kita tinggal lihat bandarnya aja ini. Ini karena kita ketergantungan sama seorang bandar untuk memaaf harga ini teman-teman ya. Karena kalau sudah bandarnya bergerak, perhatikan gambarnya bergerak ya cenderung up gitu kan. Bandarnya jualan ya cenderung turun gitu kan. Artinya ini lagi dipermainkan sama bandar. Bandar tidak akan bergerak sendiri teman-teman. Ada yang dimakan dan ada yang dimakan teman-teman. Pasti begitu ya. Artinya teman-teman untuk bandar itu dibutuhkan untuk harga-harga yang FCA. Ketika bandar sudah bergerak biasanya dia sudah mulai ditransaksikan dan biasanya bisa bebas daripada FCA. Mudah-mudahan tragedi yang tanggal 31 Mei itu ya, tragedi FCA semuanya bisa bebas lah. Ada beberapa emiten juga sudah bebas kayak FUTR, terus apa lagi Sola ya. Maka saya tunggu dikumpulkan teman-teman di sini nih. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman, inilah emiten yang saya kumpulkan untuk FCA. Perhatikan ya. Sola sudah lepas, terus apa lagi yang sudah lepas? Becap ya lepas, BKSL belum ya. DMMX itu sempat FCA, cuman FCA biasa dia. Plan sekarang 23 ya, FUTR tuh kalau FCA. Halo ya teman-teman, pernah FCA juga ya. Oke teman, JAS nih sempat FCA juga sama. FCA itu lepasnya bebasnya sama dengan FUTR ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk saham-saham yang kena FCA. Bukannya saya tidak mau ngebahas, tapi saya suka selipkan kan setiap saham itu. Setiap saya membahas emiten-emiten yang normal gitu ya, yang di pasar reguler, saya juga suka menyelipkan 1 atau 2 saham-saham yang kena FCA gitu kan. Saham-saham yang kena suspend juga semuanya kita bahas kok teman-teman ya. Tinggal nunggu giliran aja ya. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman, dan nanti kita akan sambung lagi ke bagian ini, ke bagian ke-8 ya. Ini bagian ke-8, nanti kita akan sambung ke bagian 9. Sekian dan terima kasih. Ciao.